Adzan adalah panggilan yang isinya zikir atau zikir yang di dalam zikir itu ada panggilan. Maka melafadzkan adzan itu harus dengan menjaga makhraj-makhrajnya dan tajwidnya. Nah, di antara kesalahan-kesalahan melafadzkan kalimat adzan yang kita dengar di antaranya adalah misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jadi tidak memakai hamzah. Padahal paling kawitan haraf tersebut adalah hamzah bukan lam. Kalau Allah itu langsung lam. Jadi hamzahnya tidak dibaca. Itu yang paling parah adalah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu yang pertama itu. Untuk yang kedua, itu hamzahnya bisa hilang. Tapi jika wasal. Jadi misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi baru Allahu Akbar. Itu boleh. Roknya di dhamma. Roknya akbaru yang pertama itu di dhamma dan langsung wasal pada lafal Allah. Jadi akbarullahu akbar. Akbarullahu akbar. Itu boleh. Roknya di dhamma atau bahkan roknya di fathah itu juga boleh. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya, lah kok dibaca akbar? Padahal itu kan rafa. Menjadi khobarnya Allahu, mutada lafal Allahu. Kok dibaca Allahu Akbar? Itu disukun cuma harafnya hamzahnya Allahu yang kedua itu dinakal, dipindah ke ra. Maka dari itu fathahnya itu bukan fathah i'rab tapi fathah nakal. Sehingga dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga salah juga jika dibaca ra-nya sukun tapi hamzahnya Allah yang kedua itu hilang. Itu salah itu. Atau setengah-setengah disukun. Jadi Allahu Akbar, Allah, barullah. Nah, itu juga salah itu. Terus kesalahan juga jika lafal akbar itu baknya dibaca panjang. Itu biasanya akbar yang kedua. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu salah. Jadi baknya dibaca panjang. Seakan-akan di antara bak dan ra itu ada alif. Itu juga salah. Dan maknanya fatal. Karena jika akbar itu dibaca pendek, maka akbar, Allahu Akbar, itu artinya adalah Allah Maha Besar, Maha Agung. Kalau dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu akbar, itu maknanya kendang. Jadi, wah itu fatal itu. Gitu. Jadi, baknya tidak boleh dibaca panjang. Mungkin muadzin tidak bertujuan apa-apa, cuma ingin mengkeraskan saja. Sehingga dengan tujuan tersebut, baknya dibaca panjang. Nah, kalau tujuan mengkeraskan, itu jangan memanjangkan bak. Itu dikeraskan saja. Misalnya tidak diseimbangkan. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu baknya, bak dan roknya itu dibaca lebih keras. Itu kalau ingin mengkeraskan yang bagian itu. Cuma yang lain-lainnya sederajat itu kok bak roknya yang terakhir kok dibaca keras, itu get-geti wong. Terus asyhadu an la ilaha illallah itu yang kita dengar ada azan misal begini membacanya. Syahadu an la syahadu. Syahadu an la ilaha illallah syahadu.
Padahal asyhadu, asyhadu, asyhadu. Kok dibaca syadu? Menghilangi hamzahnya asyhadu, hamzah mudharaah, menghilangi haknya asyhadu. Syadu. Wah, itu enggak boleh itu seperti itu. Syadu, syadu. Itu enggak boleh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Haknya harus juga ada, haknya Allah. Jangan cuma asyhadu an la ilaha illallah. Itu jangan. Tapi haknya harus ada. Terus syahadat kedua, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga demikian, jangan dibaca syadu. Dan Muhammadar itu dalnya dibaca fathah, fathah i'rab nasab karena isimnya anna. Nah, di antara kadang-kadang orang itu kadang-kadang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kadang-kadang salah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Muhammadur itu harus dibaca rafa. Jadi jangan dibaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu di kota-kota besar itu biasanya dibaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca Muhammadar nasab itu jika ada anna. Jadi misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dalnya dibaca dhammah. Dhammahnya i'rab menjadi mubtada. Terus hayya 'alas shalah itu hayya 'ala ainnya juga ain. Kadang-kadang orang membaca ain itu setengah-setengah. Baina-baina di antara hamzah dan ain. Itu tidak cukup. Harus dibaca ain itu hayya 'ala. Terus shalah itu shad, shalah. Jadi itu pakai hak ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu pakai hak. Terus sekarang hayya 'alal falah. Itu pakai hak. Hayya 'alal falah. Itu pakai hak, bukan seperti sholah. Kalau sholah itu wakafnya pakai hak karena itu malean atau penjelmaan daripada tak marbutah jika diwakafkan itu menjelma menjadi hak. Kalau hayya 'alal falah itu hak itu hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal falah. Hak bukan, itu hayya 'alal falah. Dan harus diingat hayya 'ala itu ain ya. Jangan setengah-setengah. Atau jangan pakai hamzah hayya 'ala, hayya 'ala. Harus pakai ain hayya 'ala. Hayya 'alal falah, hak. Terus Allahu akbar seperti yang pertama. Terus la ilaha illallah. Nah ini yang la ilaha illallah ini yang sering salah itu. Sering salah. Ya, jadi yang benar la ilaha illallah. Kadang-kadang yang kita dengar membaca la ilaha illallah. La ilaha hanya dibaca panjang. Itu salah itu. Dibaca la ilaha illallah itu ilaha itu haknya itu pendek. Jangan dibaca la ilaha illallah. Terus kadang-kadang haknya itu diulangi 2 kali yang kita dengar. Itu salah. Misalnya la ilaha illallah itu salah itu. Banyak sekali adzan yang model seperti itu, banyak sekali. La ilaha illallah. Diulangi 2 kali atau haknya ditambah dipanjangkan atau tidak diulangi 2 kali ilaha haknya tapi hanya dibaca panjang. Nah, itu diantara kesalahan-kesalahan adzan yang harus dibenahi. Terus kadang-kadang bahkan ada yang kita dengar itu asyhadu an la ilaha illallah. Oh, yang asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ada kita mendengar asyhadu alla anna Muhammad Rasulullah. Kok sampai seperti itu? Asyhadu alla anna Muhammad Rasulullah. Kok ana Allah bareng itu gimana itu? Jadi ya mestinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak usah alla anna. Itu maklum itu. Jadi harus dibenahi yang salah-salah itu harus dibenahi biar menjadi adzan yang benar, zikir yang benar. Terus kadang-kadang kalau qomat itu
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu pakai wawu boleh, tidak pakai wawu boleh itu. Coba dilihat di kitab I'anatul Talibin itu ada itu. Jadi pakai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu boleh. Terus qad qamatis shalah itu qad qaf pakai qaf haraf muqalqal, qafnya panjang sedikit, qad qamatis sholatu. Kalau diwasolkan qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Jadi qad qamatis sholatu. Nah, itu taknya dibaca dhammah itu karena fa'ilnya qomat. Dan pakai kalau juga kadang-kadang azan itu hamesnya kaf itu terlalu besar. Atau qomat hamesnya kaf akbar itu loh. Itu terlalu besar. Sehingga kadang-kadang dibaca Allahu akbar, hu akbar. Allahu akbar. Nah, itu salah itu. Kafnya hamesnya jangan terlalu ketara. Jadi biasa saja. Juga jangan dipisah. Di saktah itu jangan. Di antara ak dan bar itu jangan disaktah. Diberi hamas. Karena kaf itu termasuk haraf yang mahmuzah. Dan cuma hamasnya itu jangan sampai berubah menjadi qalqalah sehingga dibaca Allahu akbar, Allahu akbar. Sehingga baknya ditasdid. Maka dari itu di dalam kitab Fathul Mu'in itu dibahas tentang mentasdid bak. Baknya akbar itu dalam takbiratul ihram. Kok bisa mentasdid bak itu mentasawwarkannya gimana? Mentasawwarkannya ya karena hamesnya kaf itu terlalu besar sehingga dibaca akbar. Jadi biasa saja akbar. Biasa. Terus kalau hayya 'alas shalah itu kalau wasal itu jar ya. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Itu kalau wasal. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Jadi qad qamatis sholatu. Itu rafa itu. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Jadi as-sholah itu kalau wakaf pakai hak, bukan hak. Jadi terus lagi kalau kita mendengar adzan atau qomat itu kafnya akbar itu bahkan berubah dibaca qaf. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dikira qaf sah. Itu enggak qaf itu. Biasa kaf. Kadang-kadang kita mendengar orang membaca surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul qaf. Itu bukan qaf itu, surat Al-Ikhlas itu. Itu kaf itu. Jadi biasa saja walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga akbar. Jangan dibaca Allahu akbar, Allahu akbar, qaf. Itu jangan, itu salah itu. Demikian diantara kesalahan-kesalahan adzan dan iqamah yang kita dengar, kita harus berusaha membenahi.